Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Robi Kunatma Jananta dan ditemani oleh teman saya yaitu Muhammad Jafi. Di sini kita berdua akan ngobrol santai tentang seni rupa. Nah, seni rupa itu bukan sekedar coret-coret. Nah, jadi sebelum kita masuk ke topik pada hari ini ya Mas Rob, kita lihat lukisan di belakang. Di sini banyak lukisan bagus-bagus ya teman-teman. Yang keren-keren pastinya. Nah, tahu nggak kalian lukisan ini? Wow. Mas Rob mungkin tahu. Tidak asing. Wah. Pasti teman-teman semua pasti tahu lukisan ini. Pasti juga pernah membuatnya. Atau pernah? Pernah. Oh, waktu pernah. itu. Saya juga pernah loh. Ini buktinya saya tadi buat. Ini menurut teman-teman bagus apa tidak? Kalau menurut saya sendiri sih kurang bagus teman-teman ya. Nah, ini aslinya bisa dibagusin kalau menerapkan prinsip atau unsur seni rupa itu sendiri, Mas Rob. Gimana sih Mas Evi biar teman-teman nih tahu tentang unsur itu sendiri dalam seni rupa itu sendiri Mas Evi? Nah, unsur seni rupa itu adalah elemen-elemen dasar yang digunakan untuk menyusun dan menciptakan karya seni rupa. Unsur-unsur ini saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam seni rupa 2 dimensi maupun 3 dimensi itu sendiri. Jadi dalam unsur seni rupa itu memang menjadi tonggak pertama untuk membuat gambar itu menjadi lebih hidup 2 dimensi ataupun 3 dimensi Mas Rob. Nah, mau tak jelasin unsur-unsurnya? Boleh Mas Evi, boleh coba jelasin unsur-unsur dari seni rupa itu sendiri. Nah, kita jelasin langsung bersama praktek ini. Ya, kita praktekkan ya teman-teman, biar teman-teman nih tahu gimana sih unsur-unsur itu sendiri Mas Evi ya. Oke, lebih deketan Mas Rob biar teman-teman tahu. Ya. Nah, yang pertama itu ada yang namanya unsur titik. Nah, dalam unsur titik ini adalah unsur yang paling dasar dalam seni rupa itu Mas Rob. Nah, Iya. terus selanjutnya ada unsur garis. Nah, unsur garis tercipta itu karena titik-titik ini saling berdekatan. Nah, dari saling berdekatan itu maka akan membentuk sebuah garis Mas Rob. Nah, dalam garis itu ternyata ada berapa macam nih Mas Rob? Apa nih macamnya Mas Evi? Macam-macamnya Mas Evi. Macam-macamnya yaitu ada garis lurus, terus ada garis lengkung. Nah, garis lengkung, terus ada garis zigzag. Nah, dari garis ini jika kita gabungin maka akan membentuk unsur yang ketiga nih Mas Rob. Apa nih unsurnya Mas Evi? Coba jelasin. Nah, unsur yang ketiga yaitu unsur bidang. Nah, dari kumpulan garis ini jika kita bentuk maka akan membentuk sebuah bidang. Nah, ini bidang apa Mas Rob? Nah, ini bidang. Nah, teman-teman pasti tahu ini adalah bidang. Nah, dari bidang ini jika disusun kembali maka akan membentuk sebuah prinsip yang keempat. Nah, prinsip yang keempat yaitu bentuk. Nah, ini akan membentuk sebuah kubus. Wah, maaf gambarnya kakak agak miring karena agak susah, tapi pasti adik-adik bisa membuat lebih bagus dari ini. Ya. Terus dari unsur ini Mas Rob biar lebih bagus, kita bisa masukkan unsur yang kelima. Apa itu Mas Evi? Nah, unsur yang kelima itu kita yaitu pakai warna. Nah, Warna yang lebih terang ya. ya ini kita pakai warna hijau. Wow. Terus kita juga bisa pakai warna lainnya. Nah, ini kita pakai warna yang lebih gelap. Nah, terus kita taruh warna lagi lah. Ini unsur seni rupa yang kelima yaitu warna itu sendiri. Nah, untuk unsur yang selanjutnya ada namanya unsur tekstur nih Mas Rob. Nah, unsur tekstur ini bisa memberikan kesan halus ataupun kasar. Nah, contohnya di sini saya akan memberikan kesan kasar. Jadi saya akan berikan kayak bentolan-bentolan. Nah, ini akan memberikan kesan kasar dari balok itu sendiri. Loh. Ini nah. Jadi unsur yang keenam itu tekstur. Jadi bisa memberikan kesan nyata bahwa itu bisa dihalus atau licin kelihatannya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah unsur ruang. Di mana di unsur ruang itu dapat diatur perspektif dan gradasinya. Jadi dalam seni rupa
ada unsur ruang, dimana ketika kita gambar perspektif, contohnya seperti ini akan membentuk sebuah ruang. Nah, sebuah ruang ini bisa memberikan kesan kedalaman. Nah, kedalaman itu sendiri, Mas Rob. Iya. Nah, terus yang terakhir yaitu ada unsur gelap terang nih, Mas Rob. Nah, unsur gelap terang sendiri itu kita bisa menambahkan seperti ini. Ini akan membentuk sebuah bayangan dari kubus itu sendiri. Nah, bayangan dari kubus itu sendiri memberikan kesan gelap terang pada kubus itu. Nah, ataupun membedakan antara warna satu dengan warna yang depannya, jadi memberikan kesan yang berbeda. Nah, seperti ini kesannya lebih terang dan ini lebih gelap, jadi menandakan di sini bagian shadow-nya. Nah, setelah kalian tahu pastinya ini adalah unsur-unsur seni rupa itu sendiri. Ada 8 unsur seni rupa. Nah, selanjutnya dalam seni rupa itu ada yang namanya prinsip ini, Mas Rob. Apa sih itu prinsip itu Nah, sendiri? prinsip itu adalah cara atau kaidah mengorganisir unsur-unsur seni rupa agar tercipta karya yang harmonis, seimbang, dan menarik pastinya, Mas Rob. Nah, Kita langsung masuk aja ya guys ke lukisan yang ini. ini kenapa ya, Mas Rob, kok bagus ini? Karena memiliki prinsip itu sendiri. Nah, prinsip seni rupa ya pastinya. Maka dari itu kita akan jelaskan mengapa gambar ini bagus. Nah, karena prinsip seni rupa itu sendiri yaitu menggabungkan dari unsur-unsur tadi itu, Mas Rob. Unsur-unsur yang saya jelaskan tadi itu digabungkan dalam lukisan ini. Nah, di dalam lukisan ini memenuhi prinsip seni rupa. Jadi untuk prinsip yang pertama yaitu yang namanya prinsip kesatuan, di mana yaitu unity, menyatukan semua unsur agar menyatu dan tidak terpecah. Jadi memang ini antara satu dengan yang lainnya memiliki kesatuan loh. Jadi saling melengkapi nih, Mas Rob. Satu sama lain saling melengkapi ya guys ya. Terus yang kedua ada unsur keseimbangan loh. Menurut Mas Rob ini seimbang apa enggak? Seimbang. Nah, seimbang loh. Jadi antara botol dengan teko, dengan buah, dengan yang lainnya itu seimbang besar kecilnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu irama. Dalam irama gambar ini itu iramanya pas. Jadi tidak amburadul. Jadi memiliki irama tersendiri loh. Jadi iramanya tersusun dari sini. Ini membuat irama yang seimbang satu sama lain. Jadi pengulangan unsur secara teratur. Jadi unsur garis, titik semuanya ini teratur di sini. Jadi memiliki satu irama atau ritme. Yang keempat ada emphasis, di mana emphasis ini fokus titik pusat perhatian atau focal point. Ini focal pointnya ada di botolnya itu sendiri. Oh, botolnya lebih jelas. Terus buahnya juga. Jadi focal pointnya ada. Iya, lebih terstruktur. Jadi perbedaan warna atau bentuk proporsinya itu lebih menonjol, Mas Rob. Terus untuk yang kelima itu ada yang namanya proporsi, Mas Rob. Apa sih proporsi dari lukisan ini, Mas Evi? Biar teman-teman yang lihat nih tahu gitu, Mas Evi. Ayo, tak tanya teman-teman. Menurut teman-teman, proporsi buah dengan botol apakah sudah pas? Apa enggak pas? Apakah buahnya kegedean? Apa botolnya kegedean? Nah, ayo, komen. Tak tunggu sampai 5 detik. Ayo dihitung, Mas Rob. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jawabannya yaitu memang proporsinya ini pas. Jadi antara buah dengan botol tidak terlalu besar. Jadi proporsi satu sama lain pas, jadi menjadi seimbang. Nah, terus unsur dari prinsip yang keenam yaitu ada yang namanya gradasi. Nah, gradasi itu sendiri, kita bisa lihat. Ini yang namanya gradasi, teman-teman. Tuh, ini gradasinya. Mas Evi, biar teman-teman tahu. Oh, ini gradasinya. Jadi gradasinya ini memang jelas. Loh, ini gradasinya. Bertahap satu unsur, misalnya gelap terang atau besar kecil, jadi memberikan kesan volume ini. Terus keselarasan dan harmoni, di mana keselarasan dan harmoni menemukan keraturan kesesuaian dari elemen. Jadi ini memang sesuai, harmoninya pas, memiliki susunan yang pas. Ini jadi mudah dilihat loh, vokal poinnya dapat. Makanya
ini menjadi nampak enak dilihat, dan warna-warnanya juga satu kesatuan, unity-nya masuk. Nah, itu dia prinsip-prinsip dari seni rupa itu sendiri, Mas Rob. Nah, pastinya teman-teman sudah pasti tahu sih ini. Bagaimana kalau kita langsung praktek aja, Boleh Mas Rob? Mas Evi, nanti Mas Evi akan praktekin tentang Prinsip dan unsur. dalam seni rupa sendiri. Nah, kita akan praktek ya nih, Mas Rob. Nanti kita ajak adik-adik juga. Nah, adik-adik nanti ikutin kita atau Ya. saya untuk menggambar menggunakan unsur dan prinsip seni rupa itu sendiri. Ya, Yuk, langsung ya, Mas Rob. boleh. Mari menggambar dengan unsur dan prinsip seni rupa. Nah, untuk alat yang dibutuhkan yaitu buku gambar, pensil atau ballpoint, warna krayon, dan juga tisu. Nah, untuk pengumpulannya sendiri bisa dikumpulkan oleh scan berikut. Nah, pause video ini lalu screenshot dan scan video. Untuk prosesnya yaitu pertama buat lingkaran. Nah, setelah buat lingkaran lalu arsir. Arsir sampai merata hingga membuat suatu pigmen. Nah, di sini kakak menggunakan krayon warna merah. Setelah itu kita timpa dengan warna lain yaitu warna orange. Nah, dan warna kuning untuk memberikan kesan licin dan gradasi antara satu dengan yang lain. Lalu blend agar menyampur menjadi satu dan menimbulkan efek seperti apel, warna apel yang khas. Nah, setelah digosok beri tambahan pigmen lagi, pigmen warna merah. Setelah itu beli detail-detail kecil agar memberikan kesan halus atau licin. Nah, setelah diberikan efek-efek licin lalu tambahkan daun. Itu daunnya kita buat simpel juga. Nah, beri efek cahayanya dan beri efek shadownya juga seperti prinsip-prinsip yang kita pelajari tadi. Untuk gambarnya bebas, adik-adik bisa menggambar buah yang seperti anggur ataupun alpukat. Yang penting temanya buah. Nah, sesuai kreativitas adik-adik, yang terpenting menggunakan unsur dan prinsip seni rupa. Nah, ini sudah kakak tambahkan shadow. Lalu kakak tambahkan buah lagi yaitu buah cherry. Nah, ini dia. Proporsinya harus pas. Jadi antara buah cherry dan buah apel tidak boleh buah cherry-nya yang besar tapi buah apelnya yang harus besar, karena agar proporsional antara satu dengan yang lain atau balancing, seimbang. Nah, setelah adik-adik menggunakan prinsip seni rupa itu sendiri, nanti adik-adik langsung scan kode QR yang tadi adik screenshot, lalu kumpulkan di sana. Nah, tak tunggu adik-adik untuk pengumpulannya. Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik sudah paham dengan materi yang sudah dijelaskan oleh kakak Sevi? Nah, pastinya sudah paham. Ini perbedaan jika memakai unsur seni rupa dan tidak memakai unsur dan prinsip seni rupa. Nah, tidak ada gelap terangnya dan berujung flat. Nah, kalau ini jauh lebih hidup, seperti apel pada umumnya, ada cahaya, ada shadow, dan ada teksturnya juga. Nah, unsur keseimbangannya juga ada. Jadi dengan menerapkan unsur seni rupa, kita bisa membuat gambar yang semulanya seperti ini Menjadi seperti ini. dan menjadi seperti hidup seperti ini, karena dengan prinsip seni rupa menjadi tidak asal coret-coret saja. Jadi memang memiliki dasar dalam pembuatannya. Nah, ketika kita menerapkan prinsip tersebut, maka kita akan jauh lebih membuat gambar yang lebih realistis, pastinya 3D ataupun 2 dimensi yang memiliki volume. Nggak hanya gambar coret-coret aja dan tanpa fundamental apapun. Dengan menerapkan prinsip dan unsur seni rupa, maka kita bisa menghasilkan karya yang lebih hidup dan lebih menyenangkan. Betul nggak, Mas Rob? Betul, Mas Evi. Nah, yuk tunggu apa lagi teman-teman? Kalau kalian sudah paham dan ingin
lebih paham lagi, maka harus sering-sering banyak latihan pastinya. Harus sering-sering banyak latihan, dan sebelum itu kalian tolong nanti kerjakan Google Form. Kakak ingin tahu nih seberapa jauh pemahaman kalian dalam seni rupa itu sendiri, unsur-unsur dan prinsipnya. Nah, untuk gambar tadi yang kakak ajak gambar bareng, kakak ingin tahu nih gambar apel-apel dari kalian itu gimana? Seperti apa? Nah, nanti dikumpulkan kemana Mas Rob? Ke Google Form, nanti Nah. bisa diisi. Nanti bisa diisi sekalian mengerjakan soal tadi itu ya Mas Ya, Rob. benar. Nah, Benar Mas. tak tunggu untuk mengisi Google Form-nya. Nanti kakak lihat dan kakak koreksi bareng-bareng bersama Mas Robi itu sendiri. Nah, yuk tunggu apa lagi? Langsung aja kerjakan, dan terima kasih. Ini seni rupa bukan asal coret-coret. Saya dengan Mas Afi Dan saya dengan Mas Robi. saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.